Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali Bu Rofa bisa menyapa kalian dalam pelajaran PPKN. Dan sebelum kita mulai, kalian harus berdoa dulu supaya dimudahkan dalam memahami materi hari ini. Dalam pertemuan yang pertama ini, kita akan mempelajari bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita membahas materi kita hari ini, ada kompetensi dasar yang harus kalian pahami, yaitu menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, bangsa Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan saat dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Pada tahun 1945, tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Nah, kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia menjadikan kedudukan Jepang semakin lemah. Akhirnya, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Tujuan sebenarnya adalah untuk meredam gejolak perlawanan rakyat Indonesia. Jepang masih terus berusaha untuk merebut Indonesia dengan cara apapun. Salah satunya yaitu dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, ini adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk dengan tujuan yaitu mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia supaya mau membantu bangsa Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah terhadap Jepang di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat, tepat pada tanggal 8 Maret 1942. Semboyan yang dimiliki Jepang yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Semboyan itu terus diteriakkan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sejak mereka berkuasa di Indonesia, Jepang menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia sehingga memberikan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Penjajah Belanda dan Jepang pada masa itu memberikan penderitaan yang dalam bagi bangsa Indonesia. Namun, semua penderitaan yang ada tidak menyurutkan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Berbagai upaya telah mereka lakukan dengan menyusun barisan dan bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita, yakni menjadi bangsa yang merdeka. Pada bulan September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang yaitu Koiso di dalam sidang parlemen menyatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tindak lanjut dari janji tersebut, tepat pada tanggal 1 Maret 1945, Perdana Menteri Saiko mengumumkan pembentukan suatu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian, pada tanggal 29 April 1945, pemerintah pendudukan Jepang secara resmi membentuk BPUPKI. BPUPKI memiliki anggota sebanyak 62 orang yang terdiri dari banyak tokoh bangsa Indonesia dan 7 anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketua yakni Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. BPUPKI kemudian mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan sekali sidang yang tidak resmi.
Sidang resmi pertama berlangsung pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 yang membahas mengenai dasar negara. Sementara itu, sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945 yang membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang PBUPKI dilaksanakan di gedung Chosang-in dan saat ini gedung tersebut dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada sidang pertama ini, Dr. Rajiman selaku ketua sidang mengajukan pertanyaan, apakah dasar negara Indonesia merdeka? Ada 3 tokoh yang berkontribusi menyatakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Nah, ketiga tokoh tersebut adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, mereka inilah yang berperan penting dalam perumusan Pancasila. Ini kalian bisa lihat di gambar-gambar ini ya. Ini yang paling kiri adalah Insinyur Soekarno, kemudian yang nomor 2 ini adalah Mr. Muhammad Yamin, dan yang nomor 3 ini adalah Mr. Supomo. Dalam sidang pertama PBUPKI, ketiga tokoh tersebut mengusulkan rumusan dasar negara. Dan yang pertama ini merupakan rumusan dasar negara usulan dari Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Di antaranya, yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri ketuhanan, yang ketiga peri kesejahteraan rakyat, yang keempat peri kemanusiaan, yang kelima peri kerakyatan. Nah, pada akhir pidatonya, Mr. Muhammad Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran, yaitu suatu rancangan usul sementara berisi rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan rancangan itu dimulai pembukaan yang bunyinya untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya yaitu rumusan dasar negara usulan dari Mr. Supomo. Mr. Supomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, kelima keadilan rakyat. Selanjutnya, sebagaimana kalian ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang PBUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yaitu sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara atau Philosophische Grundslag yang diusulkan oleh Soekarno. Kemudian dibentuk panitia kecil yang berjumlah sekitar 8 orang. Ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Muhammad Yamin, Sutarjo, A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Panitia kecil yang dibentuk PBUPKI tersebut bertugas menampung dan membahas rumusan dasar negara di sidang pertama PBUPKI.
Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengambil keputusan untuk mengadakan pertemuan dengan mengundang 38 anggota BPUPKI. Nah, pertemuan antara anggota BPUPKI dan panitia kecil bertujuan menampung saran dan usul baik secara lisan maupun tertulis yang menyangkut dasar negara. Dalam sidang tersebut, ada perbedaan pandangan antara dua kelompok tentang dasar negara. Mereka adalah kelompok kebangsaan dan kelompok agama. Untuk menjembatani perbedaan inilah, panitia kecil sepakat membentuk panitia kecil lain. Panitia kecil lainnya beranggotakan 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia kecil ini lebih dikenal dengan nama Panitia 9. Hasil kerja Panitia 9 adalah menghasilkan sebuah rumusan terkait tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, anak-anakku sekalian, ini merupakan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ya. Yang pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah usai menggelar sidang pertama, BPUPKI kembali menyelenggarakan sidang kedua yang dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Juli 1945. Panitia 9 berhasil menjembatani perbedaan pandangan antara kelompok kebangsaan dan kelompok agama. Dua kelompok yang berbeda pandangan tentang dasar negara akhirnya satu suara. Dua kelompok tersebut saling mengendurkan ego. Kemudian keinginan kelompok tidak lagi dikedepankan. Bendera nasionalis mereka kibarkan demi terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nasionalisme para pendiri negara inilah yang menjadi kunci keberhasilan perumusan dasar negara. Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang selanjutnya disepakati dalam sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI mencapai kesepakatan bahwa dengan suara bulat isi preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Kesepakatan atas rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dikenal dengan konsensus nasional. Konsensus nasional berarti kesepakatan yang bersifat nasional. Dalam hal ini, kesepakatan bangsa Indonesia yang diwakili oleh anggota BPUPKI akan mengambil dasar negara dari Piagam Jakarta. Kesepakatan pengambilan dasar negara dari Piagam Jakarta tersebut dikenal dengan konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, dari penjabaran materi hari ini kita harus bisa mengambil hikmah dari semua kejadian selama perumusan dan akhirnya ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Persatuan dan saling kerjasama demi mencapai tujuan untuk kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Tidak saling menghujat, tidak saling mencemooh, berani berkata jujur, dan menerima pendapat orang lain adalah contoh-contoh terpuji dari para pendiri negara untuk bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas kalian setelah mencermati, memahami materi hari ini, yaitu ceritakan sejarah pembentukan BPUPKI versi bahasa kalian. Demikian tadi materi Pancasila untuk hari ini tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga bisa menambah wawasan kalian dalam memahami sejarah Pancasila. Dan untuk pertemuan berikutnya kita
masih membahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dengan subtema penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.